Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian Alkitab, yaitu Lukas 10 ayat 1-12. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Pemilihan atau penunjukan 12 murid sudah selesai sebelumnya. Bahkan dalam Lukas 9 ayat 1-6, ke-12 murid ini juga sudah diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Karena itu 70 murid yang disebut dalam pasal 10 oleh Lukas ini memang berbeda dari 12 murid yang sudah dipilih sebelumnya. Dalam narasi ini, penulis Lukas menyebut Yesus dengan sapaan Tuhan atau Kurios. Kata yang sama juga dipakai untuk menyebut yang mempunyai tuayan. Jadi Tuan dan Tuhan menggunakan kata yang sama, yaitu Kurios. Kalau mengikuti bahasa Yunani, maka sebenarnya ada 72 murid yang dipilih, hebdo mekonta duo, bukan hanya 70. Pemilihan ini mungkin berhubungan dengan pernyataan Yesus di ayat 2. Jadi menurut narasi Lukas 10 ini, murid Yesus tidak hanya berjumlah 12 orang. Dalam Kejadian 10 versi Septuaginta, ada 72 bangsa dunia yang didaftarkan dalam Kejadian 10. Kitab Henokh pasal 17 ayat 8, pasal 18 ayat 2 dan 3, dan pasal 30 ayat 2 juga berbicara tentang 72 pangeran dan bahasa di dunia. Jadi mungkin saja 72 murid ini menyimbolkan sesuatu terkait dengan misi universal dari Yesus. Pola pengutusan 72 murid ini juga berbeda dengan pengutusan 12 murid, namun keduanya juga memiliki kemiripan. Bandingkan juga kisah di Lukas 10 ini dengan pengutusan 12 murid di Matius 10. Perbedaan yang menonjol adalah ke-70 murid ini diutus berdua-dua sehingga mereka terbagi dalam 36 kelompok. Narator Lukas juga menegaskan bahwa mereka ini diutus ke kota dan tempat yang akan dikunjungi Yesus. Jadi sebenarnya, kota dan tempat yang didatangi ke-72 murid ini juga akan dikunjungi oleh Yesus. Namun para murid diutus lebih dulu ke kota dan tempat itu mendahului Yesus. Mungkin pengutusan para murid di awal ini untuk memastikan mana kota atau tempat yang juga akan menerima Yesus nanti. Karena kalau mereka menerima para murid, berarti mereka juga akan menerima Yesus. Pola ini bisa dibandingkan dengan pengutusan Yohanes untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat. Pengutusan ke-72 murid ini sekarang dihubungkan dengan tuayan dari kata Yunani terismos. Terismos secara harafiah berarti panen. Namun terismos secara kiasan berarti mengumpulkan manusia ke dalam kerajaan Allah dan sering dihubungkan dengan penghakiman terakhir. Itu artinya bagi Yesus ada banyak orang yang akan dikumpulkan ke dalam kerajaan Allah. Namun dibutuhkan banyak pekerja untuk mengumpulkan mereka ke dalam kerajaan Allah. Kata ergatai dari ergates memang secara harafiah berarti buruh atau seseorang yang bekerja dan mendapat upah. Namun kata ergatai dalam surat-surat Paulus juga dihubungkan dengan para rasul atau pengajar yang mengajarkan orang ajaran Yesus Kristus. Karena itu, ergatai juga memiliki makna kiasan yaitu guru. Jadi bisa saja dikatakan bahwa dibutuhkan lebih banyak guru yang akan mengajarkan orang-orang ini ajaran Yesus Kristus supaya mereka mengenal Yesus Kristus dan bisa dikumpulkan ke dalam kerajaan Allah. Kata DETT dari deomai yang diterjemahkan dengan mintalah menunjuk kepada permohonan karena benar-benar merasa membutuhkan dan kebutuhan ini mendesak. Minta di sini kemudian dihubungkan dengan doa yang ditujukan kepada Tuhan. Karena orang-orang yang akan dipanggil ke dalam kerajaan Allah adalah milik Tuhan atau pemilik tuayan. Maka hanya Tuhan saja yang berhak mengirim para pekerja untuk melakukan penuaian.
Tuhanlah yang tahu pekerja yang sesuai untuk penuaian tersebut. Jadi harus berdoa memohon dari Tuhan supaya Dia mengirim pekerja-pekerja. Kata ekbale yang diterjemahkan dengan mengirim juga mengandung arti menyuruh keluar, bahkan ada unsur memaksa untuk pergi dengan segera. Pengertian ini di satu sisi menunjukkan situasi kemendesakan sebagaimana digambarkan dengan kalimat tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Di sisi lain, unsur memaksa ini mendorong para pekerja untuk tidak hanya diam atau merasa nyaman di tempatnya, melainkan harus bersedia keluar dari kenyamanannya dan pergi ke tempat lain di mana dia ditugaskan. Sekarang penulis memakai gambaran yang lain untuk menggambarkan para murid. Mereka digambarkan seperti domba, sedangkan tempat yang mereka akan tuju digambarkan sebagai serigala. Kata pergilah diterjemahkan dari kata Yunani hypogete dari hupago yang berarti pergi, tetapi juga mengandung arti memimpin. Maksudnya adalah orang yang pergi ini sekarang tidak lagi berada dalam otoritas atau kendali pihak lain, dan karena itu dia harus bisa memimpin diri sendiri. Jadi pernyataan pergilah secara tidak langsung mengingatkan para murid untuk memiliki kesiapan diri dalam memimpin atau mengatur diri mereka sendiri dalam melakukan tugas tersebut. Kalau ada masalah seperti menghadapi serigala, mereka harus bisa menyelesaikannya sendiri. Sementara itu, kata apostelo yang diterjemahkan dengan mengutus memang memiliki pengertian mengirim atau menyuruh seseorang untuk pergi ke suatu tempat dengan tujuan tertentu. Istilah ini kemudian dihubungkan dengan penugasan Tuhan kepada orang tertentu untuk suatu tugas tertentu. Sementara itu, kata serigala diterjemahkan dari lukon, dan lukon sering dijadikan kiasan untuk orang yang memiliki kecenderungan seperti serigala, yaitu bersikap kejam, serakah, rakus, dan merusak manusia. Jadi mungkin penggambaran ini berhubungan dengan situasi yang akan mereka alami. Tidak semua orang akan menerima mereka dengan baik seperti yang mungkin mereka harapkan. Karena itu para murid diminta untuk mempersiapkan dirinya dengan baik dalam menghadapi orang-orang dengan perilaku serigala ini. Mereka harus bisa memimpin diri mereka sendiri karena Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Ayat 4 memulai amanat Yesus tentang apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan misi yang diberikan Yesus ini. Pertama, mereka tidak boleh membawa pundi-pundi, dari bahasa Yunani balantion. Balantion secara harafiah berarti dompet atau kantong uang. Mereka juga tidak boleh membawa bekal, dari bahasa Yunani peran. Peran secara harafiah berarti kantong kulit yang biasanya berisikan makanan atau uang atau tempat perbekalan selama perjalanan. Mereka juga dilarang membawa kasut, dari bahasa Yunani hypodemata yang berarti kasut atau sandal. Mungkin yang dimaksud adalah membawa sandal atau kasut cadangan. Situasi ini melatih para murid untuk tidak mengandalkan bekal yang mereka miliki, tetapi pada apa yang ada pada mereka saja. Ini juga mendorong mereka untuk bisa mengatur diri dan kerja mereka dengan baik. Ini berhubungan dengan makna kata pergilah dari kata Yunani hupago yang sudah dijelaskan sebelumnya. Larangan yang keempat adalah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kata salam diterjemahkan dari bahasa Yunani aspaseste dari aspasomai yang secara harafiah berarti menyapa, memberi salam, atau menunjukkan rasa hormat. Menyampaikan salam sebagai bentuk rasa hormat ini juga sering diikuti dengan mengunjungi rumah orang tersebut. Pemberian salam ini juga biasanya dalam bentuk berpelukan atau merangkul dan berciuman. Cara memberi salam seperti ini biasanya membuat waktu perjalanan menjadi terhambat. Mungkin inilah yang menjadi alasan mengapa Yesus melarang mereka untuk memberi salam. Hal ini juga berhubungan dengan suasana kemendesakan yang dihubungkan dengan waktu panen itu. Tidak memberi salam kepada orang yang dijumpai di jalan tidak berarti para murid diajarkan untuk tidak bersikap ramah kepada orang lain. Dalam ayat 5, mereka diajarkan agar hal pertama yang harus mereka lakukan ketika memasuki suatu rumah adalah mengucapkan damai sejahtera bagi rumah itu.
Tentu yang dimaksud adalah bukan rumah dalam arti bangunan. Kata oiko dari oikos yang dipakai untuk menyebut rumah di sini juga menunjuk kepada sebuah rumah tangga atau keluarga. Jadi salam damai itu ditujukan kepada keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Kata Eirene yang diterjemahkan dengan damai sejahtera menunjuk kepada doa atau harapan. Harapan atau doa itu adalah biarlah damai, berkat, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan datang ke dalam rumah ini. Jadi mendoakan yang baik untuk keluarga rumah itu adalah hal pertama yang harus dilakukan. Mendoakan atau mengharapkan damai itu membutuhkan respons dari orang yang diberikan doa dan harapan itu. Penulis Lukas mengistilahkannya dengan orang yang layak menerima damai sejahtera. Kata orang layak diterjemahkan dari bahasa Yunani huios eirenes. Beberapa penafsir menerjemahkan huios eirenes ini sebagai orang yang memiliki hati damai atau yang hidupnya dipenuhi dengan damai. Maksudnya adalah orang yang juga memiliki keinginan untuk menghadirkan damai. Jadi hanya orang yang memiliki hati yang damai atau yang hidupnya dipenuhi dengan damai atau yang berkeinginan mau menghadirkan damai yang akan bisa menerima doa dan harapan damai itu. Sedangkan yang tidak memiliki hati yang damai, doa dan harapan damai itu tidak akan menjadi bagiannya. Ayat 7 dapat dijadikan alasan mengapa para murid dilarang membawa perbekalan. Mereka tidak perlu membawa perbekalan karena mereka akan mendapat makan dan minum dari rumah atau keluarga yang mau menerima mereka. Kata tinggal dalam ayat 7 diterjemahkan dari bahasa Yunani menete, dari meno, yang secara harafiah berarti tinggal, bertahan, atau menunggu. Namun kata meno tidak hanya berarti tinggal tetapi juga mengandung makna membangun hubungan atau relasi. Mungkin ini juga alasan mereka diminta untuk tidak berpindah-pindah rumah. Tujuannya adalah supaya relasi terbangun dengan baik. Karena mereka tidak hanya tinggal tetapi juga membangun relasi, maka mereka harus mau makan dan minum dari apa yang diberikan keluarga tersebut. Beberapa penafsir mengatakan bahwa larangan berpindah rumah ini mungkin juga berhubungan dengan upaya menghindari sikap hanya mencari kesenangan diri sendiri terkait akomodasi atau tempat tinggal dan makanan minuman yang menyenangkan diri sendiri. Pemberian makan dan minum ini dimaknai oleh penulis Lukas sebagai upah atau imbalan bagi orang yang sudah bekerja. Apa yang sudah mereka kerjakan? Yang sudah mereka kerjakan adalah menghadirkan damai sejahtera Tuhan untuk keluarga tempat mereka tinggal. Soal makan dan minum dari apa yang disajikan tuan rumah juga diulang dalam ayat 8 dengan penekanan tidak pada rumah atau keluarga tetapi pada kota yang menerima para murid. Namun para murid ini bukan hanya tinggal dan menikmati makanan dan minuman yang diberikan kepada mereka. Mereka juga harus menyembuhkan orang sakit di kota itu dan menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Penulis Lukas ingin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh para murid ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh guru mereka. Sebagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, para murid yang diutus juga melakukan karya penyembuhan. Namun berbeda dengan pengutusan 12 murid, dalam pengutusan 72 murid ini tidak disebutkan tentang pemberian tenaga dan kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Meskipun demikian, misi menyembuhkan orang sakit tetap menjadi bagian dari misi 72 murid ini. Jadi karya para murid oleh penulis Lukas di pasal ini diidentikan dengan karya Yesus. Melalui karya penyembuhan ini, mereka harus memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat. Karena melalui karya penyembuhan ini, mereka memperlihatkan bahwa kerajaan Allah sebagai wujud kepedulian kepada manusia sudah dekat kepada mereka. Karena kesembuhan adalah bagian dari karya penyelamatan Allah yang dihadirkan melalui murid-murid yang diutus Yesus. Ayat 10 menjadi semacam peringatan kepada para murid bahwa kemungkinan ditolak dalam pelayanan juga bisa terjadi. Namun mereka harus tetap menjalankan tugas mereka. Kerajaan Allah sudah dekat harus menjadi berita yang disampaikan kepada baik orang-orang yang mau menerima maupun yang menolak para murid. Kerajaan Allah sudah dekat harus disampaikan di tempat-tempat terbuka, tempat yang banyak dilalui orang seperti jalan-jalan raya kota.
penolakan tidak boleh mendiamkan tugas untuk menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Namun di sini, penolakan akan berdampak pada penghakiman. Tindakan mengebaskan debu yang melekat pada kaki berkaitan dengan kota yang menolak kehadiran para murid sering dimaknai sebagai pernyataan bahwa kota itu najis, seperti yang biasanya dilakukan seorang Yahudi setelah melintasi tanah yang bukan orang Yahudi sebagai bentuk pemurnian diri. Namun cara yang dilakukannya biasanya dengan membalikkan kasut yang dipakai di atas kepala mereka. Ayat 12 mempertegas penghakiman yang akan diterima kota yang menolak para murid yang memberitakan datangnya kerajaan Allah. Ayat 16 nanti memperjelas mengapa kota yang menolak ini tanggungannya akan lebih berat dari Sodom. Alasannya adalah siapa yang menolak para murid atau para utusan ini sama dengan menolak Yesus, dan dengan begitu pula sama dengan menolak Dia yang mengutus Yesus, yaitu Bapa. Sodom disebutkan di sini mungkin berhubungan dengan ketidakramahan mereka terhadap tamu-tamu Lot. Dalam tradisi Yahudi, penyebutan Sodom memang sering dihubungkan dengan pelanggaran keramahan. Sama seperti Sodom, kota yang menolak para murid ini juga telah menunjukkan ketidakramahan mereka terhadap utusan Tuhan. Jadi apa relevansi narasi Alkitab ini untuk kita orang percaya saat ini? Pertama, belajar dari 72 murid ini, setiap orang percaya diingatkan untuk memiliki kesiapan dalam melakukan karya misi yang diberikan Allah kepadanya. Dalam melakukan karya misi ini, setiap orang harus bisa menata dirinya sendiri, membangun relasi yang baik dengan orang-orang yang menerima pelayanannya. Orang harus lebih memfokuskan dirinya pada tugas yang diembannya, ketimbang memusingkan diri dengan hal-hal yang bukan menjadi fokus misinya, seperti soal makanan, uang, dan kebutuhan lainnya. Orang harus mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya, dan bukan berusaha mendapatkan keuntungan dan kenyamanan untuk dirinya sendiri dari keramahan orang lain kepadanya. Kedua, belajar dari kota yang menolak para murid. Kita belajar tentang betapa pentingnya membangun keramahan dengan orang asing atau pendatang dalam lingkungan kita, terutama keramahan kepada mereka yang sedang melakukan hal-hal yang baik bagi lingkungan atau masyarakat kita. Sekalipun kita tidak mengenal mereka dengan baik, tetapi maksud baik dan pekerjaan baik yang mereka lakukan cukup dijadikan alasan untuk kita bersikap ramah kepada mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu meringankan pekerjaan mereka, lakukanlah. Dengan demikian, baik orang yang menjalankan misi maupun orang yang berjumpa dengan orang yang menjalankan misi harus sama-sama membebaskan diri dari keinginan untuk hanya memikirkan kesenangan atau kenyamanan dirinya sendiri, atau keinginan untuk tidak peduli dengan orang lain. Demikian studi Alkitab hari ini. Sampai bertemu kembali di studi-studi Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati kita.